inspiring sound. K-Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat K-Light. Halo, apa kabar? Kembali saya Wanda Warhandi hadir di ruang dengar Anda di sore hari ini di Rabu 3 April 2024. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam talk show live YouTube bersama Yayasan Pendidikan Telkom. Dan sahabat K-Light, selain Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel kami, Anda bisa juga simak melalui siaran radio analog kami di 107,1 FM dan juga streaming di www.klite.id. Ya, sahabat K-Light, pendidikan adalah hal utama dalam kehidupan dan tentunya tidak hanya pendidikan non formal yang dimulai dari keluarga, namun juga pendidikan formal. Dan lembaga pendidikan yang berkualitas yang sudah teruji dan menghasilkan lulusan terbaik dari sisi keilmuan, karakter dan juga prestasi tentu menjadi dambaan setiap orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Dan hal ini pula lah sahabat K-Light yang diusung oleh Telkom Schools yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Sahabat K-Light, Telkom Schools ini merupakan brand yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom untuk tingkat PAUD hingga menengah. Dan saat ini, lembaga pendidikan Telkom Schools ini sudah berjumlah
sebesar 32 PAUD, 3 SD, 4 SMP, 1 SMA dan juga 11 SMK yang tersebar di 36 kota dan 22 provinsi di Indonesia. Selain itu, sahabat K-Light, Yayasan Pendidikan Telkom juga memiliki 4 lembaga pendidikan tinggi, yaitu Telkom University Kampus Bandung, Kampus Jakarta, Kampus Surabaya, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang tahun ini akan berubah menjadi Telkom University Kampus Purwokerto. Ya, dan juga memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Trengginas Jaya, PT Sipuma, PT BUT, PT TPCC, dan PT KLZ. Nah, bagaimana profil lengkap dari Telkom Schools dan apa saja keunggulannya? Bersama kita telah hadir para narasumber perwakilan dari Telkom Schools yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, di sebelah kanan saya ada perwakilan Yayasan Pendidikan Telkom, ada Ibu Kamariah Latif atau disapa Ibu Ria selaku VP PSM Manajemen. Apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Wanda. Sore. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya, Sehat, Alhamdulillah. Kemudian juga kita loncat dulu ke sebelah ujung kiri ada Bapak Heru Priyanto ya, selaku VP HM Manajemen. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah. Masih segar Pak? Selamat sore Puasa ya Pak? dan Alhamdulillah. selamat sore juga sahabat K-Light. Baik, dan di sini juga nanti kita terhubung dengan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu ada Bapak Teddy Sugiarto di sini selaku Wakil Kesiswaan SMA Telkom. Bapak, apa kabar? Baik Mbak. Kemudian juga ada Ibu Hadafiah Hilmi atau Ibu Oka selaku Kepala SMK Pariwisata Telkom Bandung. Ibu, terima kasih tempatnya. Sama-sama. Karena saat Semoga ini kita berkenan. Iya, enak banget Bu di sini ya. Kita sekarang sedang live di SMK Pariwisata Telkom Bandung, sahabat K-Light. Untuk Anda yang lihat YouTube boleh lihat nih bagaimana vibes-nya berada di sini. Tempatnya enak sekali. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir di Zoom bersama kita. Halo. Kita lihat dulu nih ya. Karena di sini sudah sudah hadir juga di antara kita ada Kepala Sekolah TK Telkom Banjarbaru, ada Ibu Yeni Ratnasari. Halo Bu Yeni, apa kabar? Wah, di belakang Ibu udah ada semua ini satu sekolah ya, guru semua nih, seru nih, kompak ya. Seragamnya kompakan lagi. Aduh, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Kepala SD Telkom Makassar yang tergabung juga via Zoom, ada Bapak Tawil. Halo Pak Tawil. Halo, selamat sore Bu. Pak Tawil Sore sendirian semuanya. aja nih ya, kalah sama Bu Yeni nih ya. Oke, kemudian juga ada Bapak Saparman selaku Kepala SMP Telkom Padang juga terhubung via Zoom. Halo Pak Tarman. Oh, ini 4 lawan 1 nih. Oke, lumayan banyak. Apa kabar? Alhamdulillah ya, sudah terhubung juga via Zoom ini sahabat K-Light. Baik, untuk mengenal lebih lanjut bagaimana Yayasan Pendidikan Telkom ini sahabat K-Light, kita akan ngobrol dulu dengan Bapak Arif Rudiana yang mungkin kalau Anda gemar mendengarkan K-Light di minggu malam, Anda sudah sering mendengar suaranya. Beliau adalah Direktur Education dari Yayasan Pendidikan Telkom.
dari setiap jenjang. Tadi sudah disampaikan bahwa kita mengelola pendidikan dari mulai jenjang PAUD sampai dengan kampus gitu ya, sampai dengan mahasiswa. Tadi sudah disampaikan ada 52 di Dasmen dan juga ada 4 kampus di perguruan tinggi. Spesialisasi kami di Yayasan Pendidikan Telkom adalah selain kami mendorong tumbuhnya pengetahuan dari anak didik kita terutama di ICT di bidang digital, kami juga tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa karakter adalah sesuatu yang sangat penting dibanding dengan ilmu pengetahuan. Jadi kami berharap bahwa di semua lembaga pendidikan kami, di setiap jenjang dari mulai PAUD sampai dengan kampus, tetap kita dorong tumbuhnya ilmu pengetahuan, tapi didampingi atau dibarengi dengan karakter-karakter yang kuat. Jadi untuk seluruh sahabat Kelait dan para pemirsa atau para pendengar yang saat ini hadir, jangan ragu, jangan sungkan untuk menitipkan amanat pendidikan putra-putrinya ke Yayasan Pendidikan Telkom. Insya Allah kami akan membantu seluruh Bapak dan Ibu orang tua untuk mendidik anak-anak Bapak dan Ibu, seluruh orang tua untuk sampai pada kesuksesan yang diharapkan. Jadi sekali lagi jangan ragu, jangan sungkan untuk menitipkan pendidikan putra-putri Bapak dan Ibu ke kami di Yayasan Pendidikan Telkom. Seperti apa Yayasan Pendidikan Telkom? Nanti sahabat kami yang akan dipandu oleh Tewanda akan menjawab seluruh pertanyaan yang mungkin membuat Bapak Ibu penasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 35 tahun ya gitu. Nah, visi kami di YPT itu adalah untuk menjadi yayasan yang pendidikan yang bermutu dengan standar internasional untuk membentuk insan berkarakter unggul dan membangun peradaban bangsa. Tentunya ini adalah satu mega thinking yang luar biasa gitu ya untuk ikut mencerdaskan, meningkatkan peradaban bangsa. Bagaimana YPT gitu ya, Yayasan Pendidikan Telkom untuk mencapai visi ini?
kita menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional. Tentunya ini cukup challenging dan kita terus menjaga tuh bagaimana supaya kita tetap comply dengan standar internasional tersebut. Kemudian kita mengembangkan sistem pembinaan untuk pembentukan manusia yang berkarakter unggul dalam membangun peradaban bangsa dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan melalui penciptaan peluang, kemudian inovasi serta kreativitas tentunya. Nah, mungkin sedikit tambahan di sini bahwa di Yayasan Pendidikan Telkom ini kita mengusung konsep One Pipe Education System atau OPES ya, dengan menyediakan, karena kita menyediakan tadi udah disampaikan bahwa jenjang kami cukup lengkap gitu ya, dari anak usia dini gitu ya, PAUD, kemudian kita punya SD, kemudian kita punya SMP, kemudian kita punya SMA dan SMK tentunya gitu ya. Nah, untuk mendukung program pendidikan formal ini kita juga memiliki tuh Mbak Wanda ya, lembaga riset, kemudian lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi profesi yang berkolaborasi dengan global partner. Ini kita maksudkan untuk tetap leading di dalam sistem pendidikan kita. Dan kita juga satu lagi barangkali kita punya lembaga inkubasi bisnis Bandung Technopark ya, yang merupakan role model Technopark di Indonesia. Mungkin itu sedikit gambaran tentang Yayasan Pendidikan Telkom, Teh Wanda. Oke, dan Telkom School ini memang tersebar di seluruh Indonesia ya Bu Ria ya. Dan tadi mungkin salah satu adalah cara mengelola dan mengawasi pertumbuhan dari masing-masing sekolah ya, yang ada lembaga riset. Mungkin ada hal lain mungkin bagaimana cara mengelola dan mengawasi pertumbuhan dari masing-masing sekolah ini Bu? Oke, nah ini kan tadi udah disampaikan bahwa kita punya 32 PAUD ya, pendidikan usia dini, kemudian 3 SD, 4 SMP, kemudian 1 SMA dan ada 11 SMK, dan itu tersebar di 36 kota di 22 provinsi. Tentunya mengawasi, mengontrol operasionalnya itu tentunya cukup challenging gitu ya, tapi kita punya program supervisi Telkom School 4.1, dan di sana kita mencoba untuk sekolah-sekolah ini, lembaga pendidikan kita ini mengimplementasikan itu supaya tetap comply dengan program yang kita jalankan. Nah, tentunya kan sekolah-sekolah ini kan punya kekhasan, punya uniqueness masing-masing karena berada di area yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya kita membuat di awal itu kita selalu menyusun strategi ya, program, kemudian strategi dari masing-masing ini disesuaikan dengan kekhasannya tadi gitu ya. Nah, untuk performansinya sendiri, tentunya untuk controlling dan evaluasinya ini kita lakukan triwulan dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan kita di berbagai kota tersebut seluruh Nusantara. Gitu, Teh Wanda. Oke, jadi disesuaikan dengan kekhasan masing-masing daerah, tapi juga ada kontrol tertentu ya. Standar yang perlu kita penuhi. Nah, sebenarnya target yang ingin dicapai sendiri oleh Telkom Schools apa nih, Bu Ria? Oke, kalau Telkom School apa yang ingin dicapai tentunya banyak ya. Tadi jelas bahwa kita ini adalah sekolah yang tidak hanya mengedepankan pendidikan, aspek akademis, tetapi bangsa ini perlu karakter yang kuat dari anak-anak didik kita. Itulah kenapa kita cukup berfokus, dan saya melihat sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan kita ini banyak yang menjadikan uniqueness-nya ini adalah dengan membangun karakter itu gitu ya. Karena kita tentunya ingin melihat generasi bangsa itu yang punya karakter di samping dari pendidikan yang dia miliki. Nah, salah satu kekhasan lagi yang kita bawa gitu ya di Yayasan Pendidikan Telkom ini adalah terkait dengan ICT. Jadi kita sangat sangat khas dengan ICT, karena kan tadi diprakarsai oleh Telkom Indonesia. Telkom Indonesia itu punya kekhasan leading di dalam digital, sehingga di sekolah-sekolah kita baik itu di Telkom School maupun di Telkom Campus itu sangat kental dengan ICT. Jadi kita memberikan facility yang mendukung kepada literasi dalam digital kepada anak didik kita. Mulai dari kemarin saya kebetulan berkunjung ke Jambi dan melihat fasilitasnya cukup support gitu ya untuk kita membawa kekhasan ICT kita. Jadi kita tetap leading di dalam ICT.
Ya betul sekali sahabat Kelight, karena sekarang juga kita hidup dalam era ICT ya, jadi Ya. benar-benar seluruh jenjang pendidikan itu harus terintegrate dengan ICT ini ya. Oke, kita akan langsung ngobrol nih ya dengan lembaga-lembaga atau jenjang pendidikan. Kita akan mulai dari SMK dulu mungkin ya. Ada 11 SMK ya, dan salah satunya adalah SMK Pariwisata Telkom, di mana di sini Bu Oka sebagai Kepala SMK Pariwisata Telkom Bandung atau Ibu Hadafia Hilmi. Bu Oka, sudah lama ya Bu di sini ya Bu ya? Saya jadi guru dari tahun 98. Waduh. Mungkin itu udah 20 tahun yang lalu wow, lebih ya. luar biasa. Boleh Bu dijelaskan dong tentang SMK Pariwisata Telkom Bandung ini, keunggulannya apa, fasilitas, terus bedanya apa sih sama SMK lain yang sederajat gitu ya? Yang pertama kami itu adalah SMK di bidang pariwisata. Kami punya 3 program keahlian, itu ada kuliner, kemudian usaha layanan pariwisata, dan perhotelan. Kekhasan kami itu punya tagline-nya unik. Tadi kan uniqueness ya Bu ya, dan kami itu pakai itu sebagai tagline kami. Di mana unik ini adalah ingin menciptakan siswa-siswa itu unik, unggul, nasionalis, integritas dan kompeten. Nah, kemudian tadi bukan hanya itu saja, perlu dikuatkan dengan karakter yang kuat dari putra-putri kita gitu. Dan kami punya Grabs, ini saya pakai pin Grabs di sini ya. Semua guru punya ini Grabs, di sebelah sana juga ada Grabs di mana-mana. Jadi Grabs ini adalah cerminan dari karakter siswa-siswi di SMK Pariwisata Telkom Bandung gitu. Jadi di sini ada mulai dari greeting and grooming. Ini kan penting sekali ya kalau di dunia hospitality. Kemudian respect each other. Kemudian ada attitude-nya, itu juga harus menjadi satu kekuatan yang utama untuk siswa-siswi kami di sekolah hospitality ini. Kemudian ada performansi dan professionals, kemudian eager to serve, dia punya endurance yang kuat, mental yang kuat, kemudian English-nya juga harus kuat, ditambah yang 4 tadi tidak akan ada artinya kalau tidak selalu smile to everyone gitu ya. Sehingga kita juga tadi kalau di bidang ICT kita juga punya kekuatan di hospitality digital talent. Jadi kita ingin menciptakan anak-anak yang unik dengan karakter Grabs yang kuat sehingga mereka menjadi siswa-siswi yang punya pelayanan yang kuat terkait dengan digital talent gitu. Jadi di dunia perhotelan, dunia pariwisata itu sekarang sedang sangat dibutuhkan putra-putri atau lulusan-lulusan yang mempunyai karakter-karakter kuat seperti itu gitu. Dan keunggulan kami adalah di pembelajarannya Bu. Di pembelajaran kami juga kita punya 5 modis namanya. Model diskusi gitu ya. Model diskusi ini kalau di sekolah lain kan jumlah mata pelajaran misalnya ada 23 mata pelajaran kalau di sekolah kejuruan. Nah kami coba kemas menjadi hanya 5 mata pelajaran, di mana di masing-masing mata pelajaran ini mereka guru-guru ini berkolaborasi. Jadi misalnya guru bahasa kami kelompokkan di dalam kelas public speaking. Nah nanti di sini bagaimana si anak-anak ini praktis bahasa in public speakingnya itu seperti apa. Jadi bukan hanya belajar bahasa Inggris seperti biasa, tetapi bagaimana mereka mempraktikannya. Kemudian untuk bidang-bidang kewirausahaan kami punya kelas khusus adalah kelas Entrepreneur Basic Research EBR. Di sana ada guru mata pelajaran kewirausahaan, ada guru mata pelajaran sejarah. Kenapa ada sejarah di situ? Karena kalau kita menjadi seorang entrepreneur pastinya ada sejarahnya gitu ya. Jadi kita gabungkan beberapa mata pelajaran yang ada di sana. Kemudian ada juga mata pelajaran detik itu design thinking class. Nih design thinking class itu gabungan mata pelajaran matematika dan multimedia. Kenapa? Karena matematika itu membangun critical thinkingnya dibangun dengan pembelajaran matematika. Kemudian ada juga dua lagi yang adalah service excellence. Nah, service excellence itu adalah gabungan mata pelajaran seperti PKN, olahraga, kemudian agama ada di dalamnya. Itu untuk pembangun karakter-karakter untuk siap nanti ke dunia hospitality. Dan terakhir pastinya kelas produktif. Jadi kelas produktif ini terkait dengan mata pelajaran atau keahlian yang akan dimunculkan di masing-masing siswa tersebut. Sehingga lulus dari sini kami punya tagline-nya siap hidup punya bekal hidup gitu ya. Jadi
ketika lulus itu mereka udah tahu kalau mau menyambut tamu mereka harus bisa selalu tersenyum. Kan senyum itu kayak yang mudah ya Mbak, tapi ternyata kalau dipraktekkan kalau hati kita nggak seneng gitu kayaknya susah untuk tersenyum. Dan ini alhamdulillah kalau kebetulan saat ini sudah libur ya di sekolah, kalau ketemu sama anak-anak biasanya mereka pasti akan selalu menyapa dengan sebutan selamat siang, selamat pagi atau selamat sore dengan tangan di sebelah dada sebelah kiri, yaitu sebagai simbol aja bahwa mereka menghormati siapapun yang datang ke sekolah, seperti itu mungkin. Luar biasa, artinya setiap lulusan SMK Pariwisata Telkom itu high standard quality ya sih Bu? Insya Allah, Luar biasa. insya Allah. Dan senyumnya harus datang dari hati ya, Betul, karena susah insya itu ya Allah. kalau nggak dari hati beda ya. Betul, betul. Ya sahabat Kelet, dan yang terpenting di sini adalah pendidikan karakter juga ya, karena mungkin dari sekolah sejenis akan sama, tapi di sini pembedanya adalah karakter. Dan tadi karakternya. banyak sekali istilah-istilah unik yang jadi tagline, keren banget loh Bu. Ada unik, ada modis, terus Ada apalagi tadi modis, Bu? ada grabs. Grabs ya, wah, luar Kemudian biasa. kita punya visinya to become an excellent hospitality digital talent. Waduh, Nah, ada ini plus semua digitalnya tergambar juga ya. di Smart Millennial Class ini. Kenapa Ya. kita tulis tagline-tagline ini? Agar anak-anak ketika masuk ke sini dia tahu bahwa saya akan menjadi anak yang unik dengan punya karakter grabs yang kuat. Nanti sebagai calon digital hospitality digital talent yang keren, yang siap hidup, punya bakal hidup gitu. Ini artinya kalau ceritanya. mau sekolah di sini susah loh masukin berarti ya Bu ya. Daftarnya gimana nih Bu, mekanismenya? Diseleksi dulu atau gimana gitu? Kalau daftar sih biasanya kita melalui website yang disiapkan oleh IEPT Iya. gitu ya. Kita melalui website yang bisa dilihat di website sekolah. Sebetulnya ini kita punya sistem 1, 2, 3 namanya. Jadi 1 hari daftar ya, 1 hari daftar, langsung saat itu juga bisa langsung tes, bisa langsung diumumkan, bisa langsung registrasi. Wow, Jadi kita dalam permudah 1 hari gitu ya, dalam 1 hari. Luar biasa, Jadi ya. biasanya ada orang tua siswa datang untuk minta informasi, kemudian kita janjian kapan siswanya bisa hadir. Nah saat itu juga kita tesnya itu ada tes interview dengan ada tes psikotes, tapi psikotes sederhana. Jadi ada STS, Student Talent Scouting, itu untuk menentukan gaya belajarnya anak itu nanti seperti apa. Kemudian ada tes yang DISC juga untuk menentukan betul nggak minat bakatnya ada di bidang pariwisata. Kemudian setelah itu ada wawancara. Yang wawancara bukan hanya siswanya, tapi orang tua. Kenapa? Karena kita ingin nanti pendidikan itu bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah juga mereka bisa sama-sama gitu ya, sama-sama apa yang ada di sekolah di rumah juga bisa inline lah dengan yang ada di sekolah, jadi nggak beda. Nah saat ini juga ini kita baru nih program saat ini, kebetulan hari ini nih Mbak kita mau ada wisuda tahfiz yang pertama. Ini sebenarnya saya ngirinya udah dari 2 tahun yang lalu di SMA ya. Jadi di SMA tuh udah dari tahun berapa, baru tahun ini kami bisa mewujudkan, dan ini salah satunya adalah dampak dari PPDB. Jadi pada saat PPDB itu ada yang bertanya kalau di sini pembelajaran agamanya gimana? Karena kan kalau perhotelan itu mungkin ya di masyarakat itu identiknya mungkinnya tidak sesuatu yang hotel, hura-hura dan jauh dari lain-lain agama gitu, gitu, betul. kesannya Iya seperti kesannya itu ya. seperti itu. Ini enggak banget ya Bu ya? Enggak, makanya insya Allah enggak ya. Jadi orang tua itu anaknya pengen banget ke sini, tapi orang tua was-was gitu. Dan akhirnya jadi nggak jadi gitu. PPDB kan sayang gitu ya. Ini adalah bibit-bibit unggul, tapi orang tuanya ragu-ragu. Akhirnya saya coba untuk mengadakan tahun ini. Saya cuma tes coba wali kelas cek ada berapa siswa yang ingin ikut program tahfiz, saya bilang gitu. Saya targetnya satu kelas hanya 2 orang dari 13 Ternyata kelas. lebih targetnya Ternyata kelihatannya. ada 35 Masya siswa Allah, keren yang banget. sukarela ingin ikut program tahfiz Iya, gitu. iya, Ini iya. buat saya jadi terharu, bangga, dan mudah-mudahan ini jadi awal kita untuk tahfiz ini harus ada sama seperti di Continue, sekolah ya. lainnya gitu. Oke, baik. Jadi biayanya berapa nih kalau masuk SMK Pariwisata? Mahal nggak? Biaya relatif sih ya Mbak, Relatif kalau ya. mahal ya. Jadi kalau rutinnya sih kita SPP hanya 600.000 per bulan. Oke. Dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 tidak ada kenaikan. Kemudian tahun pertama memang kita ada DSP 10 juta, kemudian ada biaya nanti untuk seragam, kemudian biaya untuk
kalau dulu mah namanya study tour gitu ya, tapi buat kita itu adalah kegiatan praktis ya, untuk praktik. Kemudian setelah itu nggak ada apa-apa lagi, udah aja flat aja, nanti setiap bulannya sekian. Tinggal lulus nanti balik sampai modal, lulus keterima kerja pasti kan? Insya Allah. Bahkan kita punya program setelah lulus bisa melanjutkan langsung ke Jerman, ke Jepang. Insya Allah kita mau ada kerjasama dan melanjutkan ke sekolah-sekolah ke TELU juga. Hampir ada 10 siswa setiap tahun ya yang melanjutkan ke TELU gitu. Oke, ini sahabat Kelet, saya ingatkan ya bahwa setiap nanti kita akan menjelaskan jenjang pendidikan di YouTube juga ada tampilannya ya, tadi gambaran mengenai sekolahnya. Jadi Anda boleh nih mendengarkannya bisa sambil melihat YouTube kami ya. Oke, dari SMK kita akan langsung ke SMA ya. Jadi untuk Bapak Ibu nanti dari SMP, SD, dan TK mohon tunggu sebentar ya. Kita dari atas dulu, oke? Karena tadi Ibu juga sudah ngobrol sama Pak Teddy bahwa iri nih sama Pak Teddy katanya ada program yang belum ada di SMK gitu ya Bu ya. Nah kita ngobrol sama Pak Teddy Sugiarto dulu deh sebagai Waka Kesiswaan SMA Telkom Bandung yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Lokasinya di mana Pak ngomong-ngomong SMA Telkom Bandung ini? Baik, SMA Telkom Bandung berlokasi di kawasan pendidikan Telkom atau Bandung Teknoplex di sebelah selatan Bandung. Oke, boleh sekalian dijelaskan juga ya Pak Teddy ya mengenai keunggulan, fasilitas dan pembeda dengan sekolah lain yang sederajat gimana nih Pak Teddy? SMA Telkom Bandung itu bukan sekolah baru ya, walaupun kami lahir setelah SMK Pariwisata sudah lebih dari 30 tahun, 34 tahun kalau tidak salah. Terpercaya ya, harusnya trusted nih ya. Kemudian apa yang membedakan SMA Telkom dengan sekolah lainnya, terutama yang di luar Lemdik Telkom School ya, Mbak? Yang pertama kami punya 3 program keunggulan, yaitu ada bootcamp untuk pelatihan sukses tembus PTN atau PTS ternama, kemudian ada kelas tahfiz dan pembinaan karakter serta prestasi. Dan dari bootcamp ini yang alhamdulillah sudah berjalan ini tahun ketiga sih. Awalnya itu kenapa bootcamp ini lahir itu karena lulusan kami itu kok kalau di perguruan tinggi negeri pada umumnya yang tersebar di Indonesia itu kami sudah ada perwakilannya, tapi untuk tembus ITB kok sulit gitu. Nah sehingga akhirnya kami buat program secara intensif, walaupun saat ini sudah tidak ada ujian nasional ya. Jadi kelulusan itu murni dari satuan pendidikan. Nah bukan berarti pembelajarannya ya udah apa adanya, tapi kami alihkan mulai siswa mulai masuk ke kelas 3 itu langsung mendapatkan pendidikan intensif, masuk bootcamp. Kami bekerja sama juga dengan lembaga bimbingan belajar, sehingga akhirnya alhamdulillah sudah tahun ketiga lulusan kami bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri ternama gitu ya, yang bisa meluluskan siswanya ke ITB, ke Telkom University seperti itu. Oke. Nah, kalau sekarang sendiri pendaftaran untuk tahun 2024 SMA Telkom sudah dibuka ya Pak ya? Mekanisme dan biayanya berapa nih Pak? Baik. Kami sebetulnya bukan curi start ya, walaupun kalau di negeri itu PPDB dibuka sekitar bulan Mei seperti itu ya. Tapi karena masyarakat sangat meminati Lemdik di Telkom School ya, sehingga akhirnya mulai bulan September tahun 2023 lalu sudah pun dibuka, ya? sudah dibuka, sudah ada pendaftarnya seperti itu. Oke, biayanya Pak? Untuk biaya keseluruhan itu saat awal masuk itu di angka 14 jutaan, yaitu sudah termasuk untuk sarana prasarana dan lain-lain, sama seperti SMK PAR tadi. Saat
nanti siswa mulai belajar itu sudah tidak ada biaya lain-lain lagi untuk ujian, untuk ekskul dan lain-lain. Itu tinggal rutin membayar SPP saja di angka 495.000. Sangat terjangkau. Iya, affordable ya. Baik Pak Teddy, terima kasih. Dari Bandung kita loncat dulu ke Padang ya. Di sana udah buka belum ya? Halo Padang. Ada Bapak Saparman di sini selaku Kepala SMP Telkom Padang beserta timnya ya. Halo Pak Saparman. Halo, siap. Oke. Pak Saparman, kita mau ngobrol-ngobrol nih. SMP ini berarti ada 1 dari 4, betul ya Bu ya? Ada 4 SMP kan se-Indonesia nih ya. Nah, boleh dijelaskan mengenai SMP Telkom Padang ini Pak Saparman, silakan. Dengar nih, tadi ada mute banyak hostnya. Saya panggil siapa ya? Oh, Mbak Wanda. Ya, dengan Wanda nih Pak. Wanda. Pak Wanda, makasih. Ya, maaf silakan. tadi suaranya agak keluar tadi di waktu pembukaan. Kurang keras kah? Tadi pembukaannya nggak keluar tadi suaranya, jadi kami dengar wajah cantiknya saja. Oke. Baik Mbak Wanda, kami sebenarnya Padang, alhamdulillah letaknya di tengah-tengah kota, di tempat pemukiman penduduk. Lalu kita berada di kawasan STK, SD, SMP. Nah, salah satu keunggulannya kami satu kawasan, dan kemudian yang kami unggulkan di sini adalah yayasan Telkom School itu kami punya karakter yang kami dahulukan, yang kemudian religi. Kemudian ICT dan kemudian internasional. Nah, karakter ini yang kami lakukan betul-betul bukan hanya karakter yang tapi disesuai dengan religi, kesantunan, keramah tamaan, kejujuran, kedisiplinan, dan kemudian saling berbagi. Ini tercipta dalam keseharian. Dan menariknya lagi di sini Mbak Wanda, guru di sini tugasnya bukan sebagai guru, tapi dia sebagai teman, dia juga sebagai orang tua dan baru sebagai guru. Nah, sehingga anak-anak di sini guru itu adalah temannya. Nah, sehingga pelayanan kami menjadi utama adalah dirasakan oleh orang tua murid cepat, ramah dan santun. Cepat, ramah dan santun. Nah, keunggulan lain kami adalah kami punya tenaga guru muda-muda dan sangat kreatif. Terbukti dengan kepuasan orang tua murid kami itu sekolah ini baru Mbak Wanda, baru kelas 8, 2 tahun. Gedungnya masih sedang dibangun. Tetapi karena gurunya muda-muda dan kreatif, alhamdulillah hasil survei kami SMP ini baru 2 tahun sudah mencapai 95%. Nah, itu yang kami rasakan. Di samping yang lain sama saja, kita punya program unggulan seperti robotik dan desain grafis, junior programming. Jadi di sini kalau ada yang meliput acara tidak ada lagi guru, itu semua anak-anak yang liput. Karena punya kelompok, punya grup itu. Kemudian yang menarik sekarang adalah kami punya kelas bilingual. Nah, untuk kelas bilingual ini cukup antusias. Anak-anak mengikutinya karena dia punya kerjasama juga dengan Cambridge, dengan baik. Ya, betul sekali Pak Saparman. Pak Saparman, memang di pendidikan jenjang SMP ini anak-anak kan lagi mencoba mencari jati diri ya. Saya pun mempercayakan anak saya nih ya, itu harus yang gurunya tuh harus deket sama anaknya, yang bisa membimbing, mengawal dia menuju ke jenjang dewasa Pak. Jadi saya senang sekali kalau SMP Telkom Padang ini juga memiliki guru-guru yang luar biasa kerennya, yang dekat dengan murid-muridnya, yang mana pendidikan karakter ini menjadi utama selain ICT ya, yang jadi ciri khasnya Telkom University atau Telkom Schools ini ya. Baik Pak Saparman, untuk pendaftaran tahun 2024 ini di SMP Telkom Padang bagaimana nih? Sudah mulai dibukakah seperti SMA-nya? Kalau untuk di Padang masih murah Mbak, masih murah ya. Kalau untuk di Padang kami uang pendaftaran baru 200
100.000 uang pendaftaran saja. Kemudian biaya SPP juga masih murah, 500 dibanding SD. SD sekarang 750 untuk SD. Sementara kakaknya 500 masih murah karena gedung kami masih sedang dibangun. Besok atau tahun depan insya Allah gedung kami terbaiklah di Indonesia. Insya Allah Bu Ria yang terbaik. Kemudian cara daftarnya kita melalui website, bisa melalui IG, lihat anak orang tua murid di situ. Kemudian mendaftarnya secara online. Dan bayarannya juga online semuanya anak-anak, dan juga dites, dipermudah anak-anak. Anak-anak di sini seperti bukan dites, tapi sepertinya pertemanan, berdialog saja dengan anak-anak sehingga dia tidak merasa dites. Sehingga nanti dia pulang, anak-anak itu kesannya tadi dia mendapatkan kebahagiaan atau ekspresi tertentu. Karena di sini banyaknya terletak ujian, bukan ujian, tapi pujian. Dan itu rupanya menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan kata pendapat Mas Lau tadi. Itu kemudian untuk tahun ini menariknya ada untuk DSP, untuk DSP kita dapat diskon sebanyak rata-rata 20%. Jadi orang tua murid masih muda membayar, saya harus bayar 8 juta. Akhirnya dikurangi 20%. 6.400.000 bayarnya Mbak Wanda. Jadi antusias anak-anak sekarang alhamdulillah kami menerima laporan dari panitia PPDB cukup banyak. Kami berharap bulan depan sudah punya close lah. Tapi kami SD sudah close dari 2023. Mudah-mudahan SMP niru juga untuk di Padang, karena satu kawasan Padang sebuah kawasan pendidikan yang berbeda dengan kawasan pendidikan sekolah di Kota Padang lainnya. Iya, saya yakin sih orang tua di sana juga pasti antusias ya, dapat diskon, gedungnya baru lagi. Mudah-mudahan cepat selesai ya, pada saat masuk itu udah mulai jadi berarti ya Bu Ria harusnya ya. Mudah-mudahan ya. Udah 100% mudah-mudahan ya Pak Saparman ya. Baik, dari Padang terima kasih Pak Saparman beserta Ibu dan Bapak di timnya SMP Telkom Padang, dan kita akan beralih ke SD Telkom Makassar yang sudah terhubung via Zoom juga. Ada single fighter di sini Bapak Tawil. Halo Pak Tawil. Halo Mbak Wanda, selamat sore. Sore, oke Pak Tawil boleh dong cerita tentang SD Telkom Makassar ini, apa keunggulannya, fasilitas, dan apa pembeda dengan sekolah lain yang sederajat? Oke, baik Mbak Wanda, teman-teman sekalian yang ada di studio Bandung, kemudian di sekolah-sekolah lain yang lagi live hari ini, dan penonton sekalian, SD Telkom Makassar, sekedar informasi bahwa SD Telkom Makassar itu terletak di Jalan APP Terani nomor 4 di Makassar, berada di area perkantoran Telkom Indonesia di Pre 7. Nah, salah satu keunggulan dari SD Telkom Makassar ini karena berada di kawasan perkantoran Telkom, jadi aman dan jauh dari kebisingan. Nah, di kami juga sama dengan di Padang tadi, bahwa kami juga satu kawasan di Makassar, tapi kami lebih lengkap sedikit karena ada SMK-nya, jadi dari TK, SD, SMP, dan SMK. Nah, itu satu kawasan, dan itu menjadi satu keunggulan yang luar biasa di sini. Kenapa? Karena orang tua memilih SD, SMP, SMK maupun TK itu sebenarnya biasanya salah satu alasannya adalah satu kali ngantar, sehingga banyak orang tua yang nitip anaknya di TK, ada di SD, bahkan ada di SMP, bahkan ada orang tua yang lengkap, ada di TK, ada di SD, ada di SMP, dan di SMK sekaligus gitu. Nah, kenapa? Karena itu menjadi sebuah keunggulan tersendiri, karena orang tua tidak lagi memusingkan bahwa ngantar sana sini, itu satu kali ngantar saja ke lokasi tersebut gitu. Nah, salah satu keunggulan yang kami bangun di SD Telkom Makassar sesuai dengan brand yang kami bangun adalah brand Telkom, maka yang diusung itu adalah ICT base-nya gitu. Nah, program ICT ini itu kita include-kan di dalam kurikulum pembelajaran dalam bentuk pembelajaran TIK. Nah, ini yang paling unggul karena ini adalah salah satu program yang pertama diusung oleh SD di area Makassar, karena untuk mengusung ICT base itu kami yang pertama. Nah,
seperti apa program muatan TIK yang kami masukkan ke dalam pembelajaran itu dengan memasukkan pembelajaran coding atau juga programming dengan menggunakan aplikasi Scratch yang anak-anak ini. Nah, dari sejak dini kita sudah memperkenalkan bagaimana anak-anak bisa menjadi seorang programmer gitu. Nah, yang kedua itu adalah muatan pembelajaran desain grafis ya. Jadi sejak dini kita sudah mengajarkan anak-anak bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana untuk membuat sebuah desain yang bagus nantinya gitu. Nah, kemudian ada juga muatan robotik juga yang kami masukkan ke kegiatan anak-anak dan insya Allah nanti juga akan kita sudah mulai akan memberikan muatan IoT ke mata pelajaran TIK ini gitu. Nah, itu sebenarnya akan menjadi unggulan di SD Telkom Makassar. Nah, yang lain program kesiswaan yang ada di SD Telkom Makassar itu sangat beragam, Salah satu yang menjadi unggulan adalah Jumat Talent dengan Kamis Olahraga gitu. Nah, di SD Telkom Makassar sendiri untuk Jumat Talent itu semua anak-anak di satu kelas itu akan tampil sesuai dengan jadwalnya di hari Jumat. Nah, di sini itu anak-anak bisa mengeksplor bakatnya dan mereka akan tampil sesuai dengan bakat masing-masing dan semuanya itu harus tampil. Mau dia bakatnya nyanyi, nari itu akan tampil di Jumat Talent. Kemudian yang suka olahraga juga kami ada program olahraga di hari Kamis pagi dan itu biasanya kita awali dengan program Liga Futsal antar kelas karena di SD Telkom Makassar itu hampir 50% itu anak-anak senang dengan permainan futsal gitu. Nah, selain itu yang kami unggulkan itu adalah program-program yang lain seperti absensi apresiasi seni siswa yang kami adakan di mall-mall. Nah, biasanya dulu kalau kami yang mengajukan ke mall untuk mengadakan kegiatan, sekarang mall yang meminta ke kami untuk mengisi kegiatannya mereka gitu. Selain di mall-mall, di TK-TK terdekat yang jadi sasarannya kami, itu program absensi ini kita laksanakan setiap bulan di area-area keramaian gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu banyak kelebihan dari sekolah-sekolah lain yang ada di Makassar untuk ini, dan itu akan menjadi pilihan orang tua kenapa orang tua menyekolahkan dan percaya dengan SD Telkom untuk menitipkan anaknya untuk mengembangkan karakter dan bakat anak-anak baik di bidang akademik maupun di bidang yang lain, misalnya bidang olahraga dan bidang seni. Itu mungkin Mbak Wanda untuk keunggulan dari SD Makassar. Iya, baik. Luar biasa, memang unggul sekali ya, satu lokasi ya. Jadi kalau anaknya ada 3 tadi Pak Tawil bilang SD-nya di situ, SMP, SMA. Apalagi kalau kantor orang tuanya juga di situ ya. Karena Pak Tawil bilang ini kan di area perkantoran yang kondusif. Jadi sekali nitip tinggal jalan kaki ke kantornya. Jadi ini sangat mendukung sekali ya Pak Tawil ya. Strategis dan sekali sasarannya lokasinya. memang anak-anak yang orang tuanya berkantor di sekitar sekolah gitu. Ya, jadi sekalian ke kantor ngantar gitu. Satu nilai plus ya, selain pendidikan karakter, Jumat Talent itu keren banget loh, karena memang menciptakan manusia unggul itu harus dikeluarin nih, karena setiap orang beda-beda ya Pak Tawil ya, dan harus ditampilkan setiap keunggulannya. Nah, kalau ngomong-ngomong masuk ke sini, jadi biayanya mahal nggak nih Pak Tawil? Biaya dan juga pendaftaran mekanismenya sudah mulai dibuka kah gitu, silakan. Kalau pendaftaran di SD Telkom Makassar itu kami sudah tutup. Untuk 2024 itu kami sudah tutup sejak November. Udah penuh ya? 2023. Oh, oke. Jadi nanti akan ada lagi? Sekarang kami juga sudah waiting list untuk 2025 Mbak Wanda gitu. Wow. Jadi untuk terkait biaya, itu biaya yang kami ini kan untuk SD Telkom Makassar itu cenderung masih terjangkau untuk area Makassar gitu. Dengan biaya SPP 800.000 per bulan dan biaya masuk di awal itu sekitar 15 jutaan, sudah include pakaian seragam, buku dan lain-lain, dan semuanya sudah include, itu satu kali bayar. Itu mekanismenya itu kita pendaftaran secara online, dan anak-anak itu setelah mendaftar itu kami akan menghubungi 24 jam, satu kali 24 jam. Kemudian kami juga melaksanakan pendaftaran dengan model one day service. Jadi misalnya anak-anak datang kemudian tes observasi namanya, ini observasi untuk memetakan
kemampuan awal anak-anak seperti apa, kemudian setelah itu kita umumkan dan mereka bayar dan terdaftar sebagai siswa. Itu sebenarnya sangat memudahkan orang tua dalam pendaftarannya kalau di SD Telkom Makassar gitu. Baik, luar biasa. Jadi one day service dan sudah ditutup ya pendaftaran. Jadi untuk Anda sahabat Kelet yang berada di Makassar ini harus cepet-cepet ya kalau mau daftar nih karena waiting list ya Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Tawil. Dari Makassar kita akan langsung ke Banjarbaru. Bertemu di Zoom kembali dengan Kepala Sekolah TK Telkom Banjarbaru. Halo Bu Yeni Ratnasari dan timnya. Ini dari tadi senyum terus, senang deh saya karena memang senyum itu bagian dari Telkom banget ya tadi. Halo semuanya, seger-seger nih pada puasa ya. Ya guru TK mah harus happy ya. Harus bahagia selalu ya, guru TK mah ya, gitu ya teman-teman ya di sana ya. Baik. Betul, harus happy terus. Iya betul, senyumnya nggak pernah lepas ya. Bu Yeni boleh dong diceritakan mengenai TK Telkom Banjarbaru ini seperti biasa keunggulannya apa, fasilitasnya, pembeda dengan lembaga lain yang sederajat apa, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wanda untuk kesempatannya. Kami TK Telkom Banjarbaru itu berada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 18 Banjarbaru. Kami itu terletak di kawasan tengah-tengah kota, jadi dekat dengan perkantoran wali kota. Terus di kiri kanan depan belakang itu adalah banyak sekali UMKM seperti kafe-kafe gitu ya. Terus dekat dengan museum, terus ada Deskranasda, terus ada Polres juga. Nah, jadi kami itu benar-benar di tengah-tengah kota. Terus di sekolah kami itu merupakan sekolah penggerak merupakan sekolah piloting yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek sejak tahun 2022. Itu di mana kami merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka dengan basis teknologi tentunya digital, di mana kami di sekolah itu juga memiliki lab komputer untuk anak-anak. Kemudian di setiap kelasnya itu kami memiliki smart TV untuk media pembelajaran anak, serta ada menggunakan tablet juga untuk media pembelajaran anak. Kemudian kami juga ada program kegiatan pembelajaran coding, karena kami alhamdulillah sudah ada memiliki lab komputer walaupun beberapa buah, tapi itu sudah mencukupi untuk kegiatan anak-anak mengenal coding secara sederhana, dan itu dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anak usia 5-6 tahun atau kelompok B. Nah, jadi di sekolah kami itu layanan pendidikannya itu dari usia 2 tahun, 2-3 tahun, kemudian ada 3-4 tahun, dan 4 sampai 6 tahun. Nah, jadi kami selain berbasis teknologi, kami juga mengajarkan karakter mandiri, disiplin itu untuk anak. Kemudian kita juga ada religi, di mana kami juga ada tahfiz. Jadi setiap pagi, setiap hari itu kami ada hafalan hadis, surat, kemudian ada sholat duha di hari Kamis. TK Telkom Banjarbaru. Kemudian kami juga melibatkan orang tua murid dalam kegiatan pembelajaran, yaitu di dalam namanya kami menyebutnya adalah kelas inspirasi. Di situ di setiap hari Jumat orang tua murid akan bergantian mengisi menjadi narasumber untuk memberikan inspirasinya kepada seluruh peserta didik. Dan juga kami memiliki ekskul tradisional dan modern, yaitu angklung dan drum band serta menari. Dan setiap 1 bulan sekali kami melaksanakan field trip atau kunjungan outing kelas ke berbagai tempat. Itu biasanya di akhir tema pembelajaran, karena untuk di TK kan kita tidak ada mata pelajaran, yang ada adalah tema pembelajaran. Jadi di setiap akhir tema pembelajaran kami akan ada kegiatan outing class atau field trip ke tempat-tempat, misalnya kami pergi ke peternakan atau ke perkebunan, nah yang seperti itu. Dan ini
yang di belakang-belakang saya itu adalah guru-guru kami di sini, tim solidnya. Nah, ini adalah guru-guru kami. Bisa dilihat dengan senyumannya, berarti kami itu adalah Cantik-cantik loh, semuanya senyumnya dari hati loh. Saya yakin ini anak-anak semuanya pada deket, seneng sama guru-guru TK di sana nih. Terima kasih loh Bu Yani. Nah, ngomong-ngomong ini kan pastinya menarik ya, tadi ada program inspirasi dari orang tua juga. Nah, susah nggak sih, mahal nggak sih masuknya biaya ke sini? Karena kan biasanya kalau jadi orang tua kadang suka mikir TK mah yang deket rumah aja. Jangan ya, kenapa kalau ada yang bagus terus deket kantor lagi nitipinnya gampang, kenapa enggak ya Bu ya? Nah boleh dong diinfokan berapa biayanya, teknisnya bagaimana? Oke, nah untuk pendaftarannya kami bisa onlinenya nanti ada di IG atau di nomor WhatsApp. Semua ibu guru ini bisa menghandle untuk pendaftaran PPDB-nya. Kemudian kalau untuk offline-nya silakan datang langsung ke Jalan Wijaya Kusuma nomor 18 Banjarbaru. Kami stay terus, ready terus dari Senin sampai Jumat, itu dari pukul 9 untuk pendaftaran itu sampai pukul 14.00. Nah, kemudian kalau untuk biaya ini kami rasa itu masih terjangkau sekali karena untuk semua include kegiatan itu awalnya sekitar 6.800.000 untuk usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian untuk usia 3-4 tahun itu kami ada di biaya 7.100.000. Kemudian untuk usia 2 tahun itu kami ada di biaya 7.300.000 dengan biaya bulanan itu kami sama dari usia 2 tahun sampai 6 tahun itu 470.000. Nah, untuk pendaftaran itu kami masih buka sampai saat ini. Jadi tapi kami akan tutup jika kuota kelas kami terpenuhi. Nah, untuk sebagai informasi tambahan saja, kalau untuk usia kelompok bermain usia 2 dan 3 dan 4 itu kuotanya hanya ada 20 anak dan sekarang sudah terisi sekitar 10 anak. Jadi tinggal 10 anak saja lagi. Sedikit lagi ya Bu ya. Jadi untuk sahabat K-Lite nih yang di Banjarbaru segera ya. Tidak semua TK ada marching bandnya ya Bu ya. Jadi ini bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan anak dalam bidang seni dan ini kan teamwork ya dalam hal ini. Jadi cepat segera daftar untuk bisa bergabung di TLK Telkom Banjarbaru. Dari Banjarbaru terima kasih banyak Ibu Yeni Ratnasari dan tim yang keren-keren yang cantik semuanya. Nanti kita jumpa lagi ya. Baik, kita kembali ke SMK Pariwisata Telkom tempat di sini saya berada karena saya ingin berbicara dengan Pak Heru Priyanto selaku VP HE Management. Nah, Pak Heru, kita udah jalan-jalan jauh ya dari tadi ke Makassar, Banjarbaru, ada tadi Padang ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Bapak sendiri nih ya sebagai perwakilan dari TCYPT atau Telkom Kampus, Pak Heru ini boleh dijelaskan kampus Telkom ini lokasinya ada di mana? Ya, terima kasih Mbak Wanda. Jadi setelah kita berkeliling Indonesia, sekolah dari TK, SD, SMP, SMK, SMA, ke Telkom University lah semuanya akan bermuara. Ya, dan di mana Telkom University? Mungkin sedikit informasi Mbak Wanda, bahwa lembaga pendidikan tinggi Yayasan Pendidikan Telkom sekarang ini sebenarnya tinggal dua lembaga yaitu satu Telkom University, yang kedua adalah Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, namun Telkom University itu sudah memiliki banyak kampus di berbagai kota. Satu di Bandung sebagai kampus utama, kampus pusat. Terus kemudian ada cabang di Jakarta, TELU Kampus Jakarta. Kemudian ada juga di Surabaya, TELU Kampus Surabaya. Nah, nantinya ini tahun ini juga insya Allah Purwokerto juga akan menjadi TELU Kampus Purwokerto. Nah, sehingga nantinya satu lembaga, satu standar kualitas yang ingin kita capai, tapi dengan kampus yang tersebar di berbagai kota. Gitu
Gitu Mbak, mungkin Oke, sebagai untuk lokasinya. informasi awal. Profilnya juga tadi sudah tergambarkan ya dari masing-masing kampusnya ya. Nanti kan yang Purwokerto akan menjadi sama ya. Ya, ya. Oke, kalau akreditasinya sendiri dari setiap kampus gimana nih? Jadi gini Mbak, saat semua kampus itu bersatu menjadi bagian dari Telkom University, maka akreditasi perguruan tingginya adalah akreditasi Telkom University yang ada di pusat, ya, yaitu akreditasi unggul. Dan sebagai informasi untuk sahabat kalian juga bahwa Telkom University adalah perguruan tinggi swasta pertama yang memperoleh predikat akreditasi unggul, ya, di seluruh Indonesia. Itu dulu yang pertama sekali adalah Telkom University. Nah, dengan menyatunya semua kampus-kampus tersebut, maka akreditasi lembaganya, akreditasi perguruan tingginya semua menjadi unggul. Kalau untuk akreditasi program studi itu akan masing-masing sesuai, karena program studinya sendiri ada banyak Mbak Wanda. Ada kalau sekarang sendiri untuk yang berada di dalam naungan Telkom University itu ada 64 program studi. Kalau dulu orang bilang jurusan, ya, 64 program studi. Kalau nanti Purwokerto bergabung itu akan bertambah 14 menjadi 78. Jadi satu perguruan tinggi dengan 78 program studi dan kampus di berbagai kota. Itu dengan akreditasi perguruan tinggi yang unggul. Itu Mbak. Karena memang Telkom University juga ini terkenal loh sekarang, bagus ya Pak Heru ya. Iya, mestinya terbaik, unggul, dan kemudian juga istilahnya bisa kita katakan sebagai perguruan tinggi nomor 1 lah Pak, terbaik lah di Indonesia. Betul sekali. Gitu. Nah, kalau penerimaan mahasiswa barunya ini sudah mulai dibuka ya Pak ya? Oh ya, kalau untuk perguruan, untuk penerimaan mahasiswa baru, kalau Telius sudah dibuka sejak bulan September di tahun 2023. Jadi begitu closing begitu closing tahun ajaran, misalnya tahun kemarin 2023, maka sudah memulai kita untuk menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024. Nah, nanti closingnya adalah di bulan Agustus begitu ya, saat tahun ajaran baru dimulai. Tetapi tentu saja itu akan sangat tergantung keterpenuhan kuota, begitu. Bagi program studi yang udah penuh duluan, dia akan kita tutup lebih dulu. Begitu. Jadi sebaiknya kalau bagi Bapak Ibu yang anaknya sudah lulus SMA ya segera saja begitu ya. Jangan berpikir bahwa nunggu dulu PTN-nya semua dicoba semua, keluar pengumuman, nanti tahu-tahu sudah habis kuotanya. Kan begitu. Iya. Nah, bicara tentang unggul nih Pak Heru. Ngomong-ngomong kalau masukin ke Telu itu orang bilang yang bagusnya yang jurusan apa ya? Katanya bagusnya di jurusan apa? Digitalnya atau komunikasinya atau apa nih? Ya. Kalau bernilik dari sejarah terbentuknya Telkom University ya, di mana dulu itu adalah cikal bakalnya dari Sekolah Tinggi Teknologi Telkom ya. Itu ya, yang berdiri di tahun 1990. Kebetulan alumninya ada di sini. Mbak Ria itu alumni yang pertama, saya kedua. Saya di kelas. Ya, kita kembali ikut mengelola. Jadi basicnya dulu adalah memang bidang telekomunikasi dan IT gitu ya, SIT Telkom. Kemudian ada muncul IM Telkom di aspek manajemennya, kemudian ada TC Telkom aspek desain, terus kemudian ada Politeknik itu yang berhubungan dengan vokasional. Nah, semua itu kemudian bergabung, tetapi semua cirinya tetap sama, kuat di ICT, di digital competencies gitu ya. Meskipun contoh belajar manajemen, belajar seni, tetap saja ada sentuhan digitalnya, gitu Mbak. Jadi betul, ya. Oke, karena memang basicnya STT ya. Baik, sahabat K-Lite, kami mengundang Anda juga ya untuk bertanya nih yang penasaran mau nyekolahin anaknya di mana tapi masih bingung gitu. Nah, buat anak nggak boleh coba-coba sahabat K-Lite. Jadi Anda boleh tanya di 0812-203-1972 atau juga boleh live chat melalui YouTube channel kami K-Lite FM Bandung. Karena di sini juga sudah hadir ya perwakilan dari SMK Pariwisata Telkom. Halo, ada Ibu Dini Ludiani selaku Waka Kurikulum dan Hubin ya Bu ya. Ibu cantik sekali hari ini. Mau ada kegiatan ya hari ini di bawah ya. Jadi di
depan ada kegiatan lain, jadi kita kebetulan eventnya ini bersamaan, tapi insya Allah semuanya luar biasa. Masya Allah, keren banget. Baik Ibu, kita akan langsung buka ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih, sahabat-sahabat K-Lite yang mungkin nanya ada diskon nggak buat pendaftaran? Itu pertanyaan dari saya, kayaknya itu yang maunya kalau yang anak ya. Oke, ini sahabat Lani ya, betul ya. Mau tanya, usulan untuk sekolah di bawah Yayasan Telkom lokasinya diperbanyak. Nah, wah, ini kurang banyak. Tanya usulnya di mana ini? Harus ditanya sebenarnya, usulnya di mana gitu. Usulnya di mana semua provinsi gitu ya Bu ya. Boleh dijawab sama Ibu Ria? Oke. Jadi harapan kita tentunya demikian, karena kan kita tadi punya konsep OPES ya, One Pipe Education System. Jadi kita memang berharap sebetulnya di mana ada chain ya, ada kayak di Makassar, dia ada di dalam satu kawasan sehingga teman-teman adik-adik kita yang dari TK ke SMP ke SMA dan seterusnya itu cukup mudah. Nah ini ya didoakan ya, terima kasih usulannya, didoakan mudah-mudahan kita dapat memperbanyak ekspansi ke daerah-daerah ya, khususnya memang yang sudah ada sekolah kita di sana, sudah ada SD-nya, harapannya kita bisa membangun SMP-nya dan seterusnya. Terima kasih nih usulannya, sahabat K-Lite. Kita doakan ya, semoga di setiap kota itu mulai dari PAUD-nya sampai kampusnya ada. Ya, Wah, berarti luar biasa ya. Di berbagai provinsi ada ya, itu dreamsnya nggak apa-apa ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, boleh? Dari sahabat Arini nih ya, sore K-Lite, saya kebetulan rencana ikut suami pindah tugas ke Padang. Boleh tahu berapa biaya pendaftaran SMP Padang dan apa syarat dan ketentuannya untuk pindahan dari Bandung? Nah mungkin ini dari Padang, boleh Pak Saparman bantu jawab ya? Cukup jelas nggak pertanyaannya? Jadi ada yang pengen pindah ke Padang nih Pak, udah langsung tertarik pengen sekolah di sana tuh. Pokoknya kalau ada yang pindah ke Padang, sangat mudah sekali. Seperti tadi, uang pendaftaran murah sekali. Kemudian di tahun ini diskonnya overdosis. Ya, sekarang dapat diskon DSP 20%. Kalau dari luar kota lebih kali Pak, tambah lagi gedungnya diskonnya. udah selesai, barangkali nanti sudah lain lagi ceritanya. Jadi gedung ini belum selesai, silakan dari Bandung, dari kota mana saja mau ke Padang, harga untuk DSP itu sangat murah, hanya baru bisa 6 juta rupiah, itu udah dapat diskon. Dia DSP uang sekolahnya masih murah juga, hanya 500.000. Baru murah. Sekolah di Bandung, iya nggak dapat segitu. tentunya di SMP Al-Azhar itu 1 juta lebih. Kita masih 500. Dibanding SD kita saja baru SD 750. Sementara di kita baru saja 500. Insya Allah nanti di tahun berikutnya akan terjadi perubahan. Tapi bagi yang ingin mendaftar ke sini segera saja, karena di sini tagline kami berbudi Mbak Wanda. Oh iya Pak. Berkarakter, religi, berbudaya, digital dan internasional. Wow, keren banget, berbudi ya, luar biasa. Jadi ini di YouTube juga ada ya tampilan profil dari SMP Telkomnya Padang. Jadi untuk Ibu Ani tadi yang mau coba langsung aja ya, lewat. Ya, jadi sekarang kami punya setiap tahun ada santren di sekolah, diselenggarakan oleh Musolat Baitul Ilmi di sekolah. Kemudian sekaligus juga ada bakti sosial namanya. Sebagai informasi saja Mbak Wanda, sekarang bakti sosial kita lebih dari 1.000 paket yang dibagikan ke masyarakat. Alhamdulillah, keren. Luar biasa, terima kasih Pak Saparman. Mudah-mudahan Ibu ini langsung ya email atau langsung masuk ke media sosialnya untuk daftar ya. Oh tambahan lagi nih, dari sahabat Yopi, kalau Padang terkenal dengan adat istiadat dan budayanya, apakah ini juga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah juga nih Pak? Silakan. Oh ya, kami itu bukan dimasukkan saja, tapi sudah mulai menjadi kebiasaan. Dan tagline juga kami berbudaya. Kegiatan di Padang di Sumatera Barat namanya sekarang Keminangkabawan. Dan setiap minggu kami hari Selasa itu kegiatannya Keminangkabawan. Dan bahkan bajunya juga baju disesuaikan baju daerah. Jadi anak-anak di sini hebatnya lagi Mbak Wanda,
sekali sebulan kami pakaiannya pakaian bebas, tetap rapi dan tentu Muslim karena banyak Muslim di sini. Ya. Dan anak-anak merasa sepertinya sekali sebulan diberikan kesempatan untuk berkreatif. Oke, keren banget nih Pak Saparman. Jadi tetap ya, karena tinggal di Padang jadi adat istiadat dan budaya juga tetap diterapkan karena sesuai dengan visi misi sekolahnya itu sendiri. Baik, terima kasih pertanyaannya dan juga jawabannya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812 203 1972 atau juga live chat di YouTube Kelight FM Bandung. Boleh kita buka berikutnya? Dari sahabat Fari, selamat sore. Saya kebetulan tinggal di Bogor, lagi streaming nih. Oke, thank you ya di www.klite.id ya streamingnya. Dan kapan Telkom School ada di Bogor? Nah, loh, Guria. Kalau di Bogor itu kebetulan kita baru punya TK ya. Mudah-mudahan ya tahun-tahun ke depan kalau memang peminatnya banyak, mudah-mudahan kita bisa juga membangun SD di sana gitu ya. Iya, sejauh ini baru ada TK, Mbak Fari. Ditunggu ya, mudah-mudahan Guria ya. SD, SMP, SMK, SMA-nya juga ada di Bogor. Terima kasih sahabat Fari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Dari Doni di KBB. Hai, kalau Telkom School memang ada di bawah PT Telkom ya? Tepatnya Yayasan Pendidikan Telkom. Boleh Ya, Ibu dijelaskan? ya, betul. Jadi Telkom School, kemudian Telkom Kampus itu di bawah PT Telkom gitu. Jadi ya dulunya yayasan ini diprakarsai oleh PT Telkom seperti Betul sekali berarti sehingga kayak misalnya kekhasan yang kita bangun itu juga melihat kepada kekuatan dari PT Telkom sendiri, di mana kita cukup kuat di digital. Nah ini coba kita memberikan kekhasan tersebut ke sekolah. Dan di samping itu kan kalau kita lihat kebutuhan ke depan ini kan ke digital gitu ya. Jadi kita berharap dari mulai Telkom School, anak-anak kita di pendidikan dasar, menengah dan tinggi itu memang penguasaan terhadap digitalnya kuat gitu ya untuk bisa menghadapi persaingan ke depan. Betul sekali, jadi sahabat Kelight mau nyekolahin anak itu harus yang cakap digital dan harus dengan tempat atau lembaga pendidikan yang juga mumpuni dalam hal ini ya Bu Ria ya. Dan tentunya kita tidak melupakan bagaimana pendidikan karakter, gitu ya. karakter dan bijaksana di dalam memanfaatkan teknologi gitu ya. Makanya kita perkuat karakternya. Iya, baik terima kasih untuk sahabat Doni. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Anak saya baru tahun depan nih masuk SMA. Kalau SMK Pariwisata Telkom ini ada jurusan apa saja ya? Kemudian lulusannya apakah diarahkan untuk bekerja? Ini pertanyaan dari sahabat Rita di Buah Batu. Bu Dini silakan. Makasih banyak buat Bu Rita ya. Mudah-mudahan untuk semuanya juga ya sebetulnya penjelasannya. Jadi kalau di kita sebetulnya dalam sisi program itu ada 2 program, tapi secara konsentrasi ada 3. Jadi program itu yang pertama adalah program kuliner, kemudian yang kedua adalah program pariwisata. Nah di pariwisata ini dibagi lagi konsentrasinya, ada perhotelan dan ada usaha layanan pariwisata atau biasanya orang mengenalnya dengan tours and travel ya, mau jalan-jalan gitu. Atau di sana juga sebenarnya dipelajari juga terkait dengan event organizer, membuat sebuah event atau mungkin juga untuk guide itu ada di ULP juga. Kalau di perhotelan berarti nanti ada FO, ada housekeepingnya juga, tapi itu semua dipelajari dalam satu konsentrasi yang sama. Kalau dulu biasanya dikenalnya 3, kalau sekarang dikenal 2, tapi sebetulnya sama juga judulnya begitu dijabarkan ya tetap 3 juga sebetulnya ya. Jadi ada perhotelannya, ada kuliner dan ada usaha layanan pariwisata. Seperti itu. Oke, jadi lengkap dan yang jelas begitu keluar walaupun tidak diarahkan kepake banget ya Bu ya. Betul. Diarahkan nggak sih Bu? Kalau keluar kita sebetulnya di sini ada bakat minat. Jadi di sini ada DSC-nya. Jadi dari mulai kelas 11 itu sudah mulai dipetakan siapa yang mau bekerja, siapa yang mau melanjutkan, siapa yang mau wirausaha. Itu sudah dipetakan seperti itu. Nanti kelanjutannya yang melanjutkan juga nanti akan kita petakan lagi gitu ya. Jadi maunya yang memang linear karena kan sekarang juga bisa untuk lintas ya. Jadi yang linear dengan bidang pariwisatanya akan diperdalam. Jadi mungkin nanti kalau di Bandung sendiri nanti ke Poltekpar gitu atau ke SNHI gitu. Atau misalnya bidangnya yang lain sesuai dengan bakat dan minatnya. Kebetulan di tahun ini juga kita
alhamdulillah untuk yang keluar, bukan yang internal aja, kita ke Jerman itu sudah ada 40 siswa yang ada di sana. Kemudian tahun ini juga kita sedang menjajaki juga untuk ke Jepang. Jadi kita sudah mulai merintis untuk ke arah Jepang, insya Allah ini sudah tinggal implementasi bagaimana peminatannya. Tapi yang 40 itu sudah ada di sana dan alhamdulillah mereka sudah sukses. Dan gajinya, gitu, jauh sekali gitu ya. Kalau tadi balik lagi, kalau langsung ditampung tidak, tapi maksudnya langsung diterima gitu ya, ada partnernya, tapi diarahkan dari sini semuanya. Dari mulai kelas 11, betul, iya sesuai bakat minatnya. DSC tadi ya. Betul, iya. Itu ya jawabannya ya untuk Mudah-mudahan sahabat puas. Viani, mudah-mudahan terjawab. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari sahabat Viani ya, sore. Anak-anak sekarang kan katanya agak kurang ini dalam etika. Apakah soal ini juga diantisipasi dalam pembelajaran di Telkom School? Siapa yang mau jawab nih? Ya, oke, mungkin ya. Jadi kalau kita ada anggapan bahwa mungkin anak-anak sekarang ini kurang dalam etika, itulah kenapa kami punya konsep yang kita sebut dengan PLIS gitu ya. Playing, living, and studying. Jadi kita berharap anak-anak kita ini memang tidak hanya meningkatkan pendidikan secara teknis gitu ya, belajar akademis, tetapi kami sangat concern kepada pembangunan karakter. Kita bawa contoh ke hal yang kecil aja gitu ya. Saya juga sebagai orang tua gitu ya, orang tua dari siswa, hal apa yang dulu mencuri hati saya untuk memilih sekolah itu adalah karena sekolahnya mengatakan mungkin di kelas 1, 2 ini kita tidak terlalu menekankan akademis, berhitung dan lain sebagainya, tetapi kita mengajarkan karakter, hal yang sederhana, antri saja. Antri, dan itu yang membeli hati saya sehingga saya tidak takut untuk menyekolahkan anak saya di swasta yang notabene waktu itu masih cukup baru menurut saya, tetapi saya terbeli dengan karakter. Kenapa? Ya memang kalau kita lihat kondisi saat ini, pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup, tetapi bagaimana kita bisa respect kepada orang lain, bagaimana kita punya keterampilan komunikasi, bagaimana kita untuk belajar mendengar orang lain gitu ya. Dan ini sudah cukup menjadi perhatian saya. Beberapa waktu lalu pernah diundang untuk sharing bersama Prof Prof Andri dari Bappenas. Itu memang diarahkan ke sana bahwa pendidikan tinggi saat ini diarahkan untuk kita menambah soft skill karena ya mungkin ada gap ketika anak-anak kita masuk ke industri. Jadi kalau kami di Yayasan Pendidikan Telkom ini bukan hanya di pendidikan tingginya, bahkan dari pendidikan usia dini, TK dan selanjutnya kita ingin menjaga hal tersebut gitu ya. Jadi ada balance, ada keseimbangan antara kemampuan di dalam akademis dan perilaku karakter. Mudah-mudahan ya namanya ikhtiar, kita berusaha untuk menjaga ini, mudah-mudahan tadi kekhawatiran Ibu itu mudah-mudahan bisa kita jawab. Mungkin begitu jawabannya. Betul. Boleh. Mungkin sedikit tambahkan, Bu Ria juga tadi menjelaskan bahwa ini kan pendidikan ini juga erat dengan digital, di mana kita ini sekarang hidup dengan sumber informasi yang luar biasa, dan di sini diajarkan juga bagaimana kita bisa menyaring informasi itu yang bijak ya Bu ya. Betul. Karena kadang juga etika juga munculnya dari kalau lihat nonton yang enggak ya Bu ya, benar nggak Bu? Yang mudah-mudahan ini juga terbantu ya untuk sahabat Kelet yang ingin menitipkan anaknya di Telkom Schools ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari sahabat siapa nih? Selviana ya. Apakah mahasiswa baru wajib masuk asrama walaupun orang Bandung dan tinggal dekat kampus? Oh, konon katanya gitu ya Pak Heru ya dulu ya. Ya, mungkin langsung dijawab ya Mbak Wanda ya. Boleh. Jadi untuk mungkin sejak sejak COVID ya, dan kemudian sampai sekarang yang nanti ini juga, bahwa asrama itu sifatnya adalah opsional ataupun tidak wajib, sehingga sesuai dengan kebutuhan dari orang tua ataupun si mahasiswa tersebut, Mbak Wanda ya. Sehingga apalagi tadi misalnya kebetulan orang Bandung tinggal di Bandung dekat, itu tidak wajib. Oke. Jadi terjawab ya. Ini saya belum ngasih bocoran dari tadi. Anak saya juga kuliah di sana Pak, dan tidak nginep di asrama. Tidak di asrama. Ya. Produk pandemi baru tingkat 2 sekarang di murid berapa loh Pak ini. Jadi itu faktanya seperti itu ya. Sudah punya warna mahasiswa ya. Saya pikir masih TK anaknya. Ini baru saya bocorkan last minute ya. 2 pertanyaan terakhir ya sahabat Kilat. Ini dari sahabat siapa nih berikutnya? Dari sahabat
anak ya. Oke, mau tanya, kalau TELU ini apakah ada keringanan pembiayaan? Wah, ini mewakili pertanyaan saya juga nih Pak. Tentu dengan ketentuan yang berlaku ya, atau apa ada beasiswa kah? Kemudian seperti apa mekanismenya? Siapa nih yang jawab? Ya, saya ya mungkin. Ya, jadi terkait dengan beasiswa ataupun keringanan biaya ya, ada program-program yang memang istilahnya ditujukan untuk kita menyaring mereka-mereka yang memang mungkin memiliki kepandaian tapi kemudian secara ekonomi kurang begitu ya. Ada namanya program beasiswa unggulan, yaitu bebas biaya pendidikan sampai lulus gitu ya. Iya. Nah, itu terus kemudian ada juga beasiswa pintar, itu potongan biaya pendidikan pada tahun pertama. Dan tentu saja semua itu syarat ketentuan berlaku, artinya melalui proses seleksi gitu. Jadi ada yang beasiswanya dimulai ketika baru masuk kuliah atau juga sampai lulus pada saat ya, ada yang sifatnya dari masuk berjalan. sampai lulus, ada kemudian yang saat masuk saja. Nah, kalau yang sifatnya di tengah jalan, kalau setahu saya itu itu biasanya kalau ada beasiswa dari company, dari perusahaan, contoh kayak misalnya Telkomsel. Dulu pernah ada masa Telkomsel memberikan beasiswa bagi sekian terbaik atau yang diseleksi gitu untuk di tahun terakhir. Atau jadi biasanya untuk semacam kayak mau rekrut lebih awal ya, begitu. Itu yang di tengah jalan. Tapi kalau yang dari awal itu memang sudah terprogram dan ada seleksinya. Oke, jadi itu pertanyaan dari sahabat Arya, ada ya keringanan dalam bentuk beasiswa ya. Baik, satu pertanyaan terakhir ya sahabat Kelight, ini yang tanya sebenarnya banyak nih ya, nanti boleh deh ya bersambung ya. Ini kayaknya buat Bu Dini nih pertanyaannya. Lulusan SMK Pariwisata Telkom ini apakah bekerja atau kuliah? Ya, kemudian kalau melanjutkan kuliah, apakah di TELU ada prodi yang sesuai? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Silakan Bu Dini. Sudah memikirkan masa depan. Oh iya, kan pasti semua orang tua rata-rata gitu ya, atau siapapun milih kalau sekolah pasti ujungnya mau kemana nih gitu kan. Oke, tadi kenapa kelas 11 itu berarti kan kelas 10 masih umum baru masuk tuh ya. Kalau kelas 11 yang tadi disampaikan sudah mulai dipetakan. Ini mana yang mau bekerja, mana yang mau wirausaha, mana yang memang akan melanjutkan. Jadi dipetakan itu memang tadi sudah disampaikan dari kelas 11. Jadi pilihannya mau bekerja, mau kuliah bisa banget. Mau wirausaha apalagi, karena memang visi dari misi sekolah kita itu adalah penguatan di multimedia dengan entrepreneur. Jadi di sini tuh udah biasa anak-anak itu praktek membuat produk per masing-masing kelas. Mereka yang menyusun menunya mau apa, harganya berapa, sampai membuat flyernya, dianalisa, dibuat marketingnya, kemudian mereka jual, hasilnya seperti apa. Melanjutkan, kita juga ada, karena kita pembelajaran itu di sini sebetulnya garis besar ya. Kalau belajar kan anak-anak sekarang itu dengan mata pelajaran yang banyak agak ribet gitu. Di kita bikin dengan simpel, dengan 5 modis saja. Dan untuk yang melanjutkan biasanya ada yang mengusungnya, itu ada modis The Teach. Kalau tadi yang untuk wirausaha ada modis itu adalah model diskusi, pembelajaran dengan model diskusi. Jadi tadi ada yang untuk wirausaha, ada yang untuk melanjutkan, nanti ada tim modis The Teach itu yang akan melatih baik soal, analisa, critical thinking dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang bekerja dari unit produktifnya itu sendiri. Jadi alhamdulillah sih kalau sampai saat ini kita selalu treasure mayoritas yang kuliah banyak, yang bekerja juga banyak, yang wirausaha juga banyak. Semua ada. Jadi ya, semua ada, makanya tadi kita menggunakan DISC itu untuk dibantu pemetaan sebetulnya sehingga arahnya jelas mau kemana. Karena sekarang betul minatnya kemana, karena dengan kurikulum merdeka sekarang ini ternyata merdeka pilihannya tuh betul-betul potensi siswa betul-betul dihargai dan digali. Itu yang paling utama. Jadi tadi pilihannya jadi sebetulnya prodi Bapak juga nyambung ya. TELU juga nyambung ya. Kalau untuk prodinya di TELU ada yang nyambung langsung adalah perhotelan. Betul. Jadi ada. Betul. Dan kita beasiswa kerjasama terus ya Pak ya. Yeah. Alhamdulillah 10 besar dari sekolah ini free ya Pak masuk TELU. Tuh. Pertanyaan sebelumnya ya. Ayo sekolah di sini berprestasi bisa free Masuk juga ke TELU. Karena ada OPES-nya ya. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Dwi Joko Purwanto, terima kasih.
sudah sangat terjawab sekali ya, jadi jangan lupa ada beasiswa tadi ya. Baik, tidak terasa nih sahabat K-Lite, kita udah ngobrol-ngobrol dari Makassar, Padang, dari mana tadi, Banjarbaru, kemudian juga kita sudah berada di sini dan tidak terasa sudah lulus kita nih ya. Dari TK sampai perguruan tinggi. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Ria mewakili dari semua jenjang untuk semua sahabat K-Lite agar jangan lupa untuk daftar gitu atau gimana, silakan. Ya, kita masih ada waktu gitu ya untuk yang tahun ajaran ini. Jadi ya monggo silahkan sahabat K-Lite untuk memanfaatkan ini. Tadi sudah disampaikan beberapa privilege kalau siswa kita yang lulusan dari SMA, SMK, 10 besarnya itu diberikan beasiswa untuk masuk TELU. Jadi memang OPES-nya ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Ada privilege termasuk misalnya kayak di Makassar tuh ada privilege kepada siswa kita yang dari SD mau ke SMP gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Kemudian yang kedua mungkin please tadi ya saya ulangi kembali terkait dengan konsep kami bagaimana playing, living and studying gitu ya. Bagaimana kita membekali anak-anak kita untuk punya life skill. Ini sangat dibutuhkan ke depan, dan kita juga ada playing ini maksudnya bahwa terutama untuk di usia dini dan di dasar gitu ya, kita tetap memberikan ruang yang cukup buat anak-anak kita untuk playing, karena playing itu banyak pembelajaran yang bisa didapatkan di sana, termasuk bagaimana mereka bersosial, bagaimana respect pada orang lain, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi sahabat K-Lite jangan kehabisan kuota ya. Karena tadi banyak kayak promo Bu. Karena kayak tadi di Makassar Betul, udah banyak tutup, promo nih. udah tutup ya karena peminatnya sangat banyak. Betul. Dan monggo masih ada waktu untuk segera registrasi ke sekolah-sekolah kami, baik itu di Telkom School maupun untuk di Telkom. Ada special price ya. Oke. Atau Bu Dini mau nambahin special price sebagai Bu. ini? Betul, ada special price. Kalau yang berminat, semoga berminat ya. Ke SMK Par itu harganya untuk di bulan Januari sampai Mei kita ada diskon sebesar 2,5 juta. Wow. Nah, lumayan kalau ibu-ibu. Jadi ya itu manfaatkan selama kuota masih ada ya. Tapi kuotanya kalau pupus ya udah habis ya udah, makanya segera ya. Cepat datang ke sini ya, ketemu Bu Dini ya Bu ya, di SMK Pariwisata Kita Telkom. siap melayani. Pak Heru mungkin ada yang mau ditambahkan untuk sahabat K-Lite? Ya, kalau dari saya untuk informasi lebih lengkap begitu ya, silahkan visit kunjungi website telkomuniversity.ac.id, atau kalau untuk yang pendaftaran mahasiswa baru adalah smb.telkomuniversity.ac.id. Oke, baik, terima kasih. Pak Teddy mungkin? Baik, bagi orang tua terutama mohon untuk tidak menunggu di mana menyekolahkan anak-anaknya, karena jika orang tua menunggu menyekolahkan itu saat PPDB dari pemerintah dibuka, takutnya dan seringnya Telkom School itu sudah selesai. Tutup pendaftarannya, kehabisan kuota ya. Oke sahabat K-Lite, seru sekali ini bincang-bincang kita beserta manajemen dari Telkom Schools, dan tadi juga kita sudah berhubung dengan yang ada di Zoom. Oh masih ada ya, mau buka bentar lagi katanya ya Bu Yeni, Pak Saparman, Pak Tawil, terima kasih ya sudah bergabung. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Sukses untuk sekolahnya di sana dan mudah-mudahan kuotanya cepat terpenuhi, kecuali Amin. Pak siapa tadi, Pak Tawil yang udah Tawil. Sukses selalu, dan juga terima kasih untuk Bu Dini tempat Bu Ria, Pak Teddy, Pak Heru, dan semua sahabat K-Lite yang sudah menyimak. Untuk Anda yang ketinggalan masih nanti bisa lihat lagi ya di YouTube kami di K-Lite FM Bandung semua informasi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi atas atensinya, dan sekali lagi sahabat K-Lite, untuk Anda para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, jangan, kalau kata Pak Teddy bilang, jangan nunggu kelamaan ya. Jangan kelamaan mikir. Menyekolahkan anak itu adalah hal yang terpenting untuk membekali anak biar punya life skill, kata Bu Ria ya. Jadi segera titipkan anak Anda pada lembaga pendidikan yang terpercaya, teruji, berkualitas, dan menghasilkan lulusan yang luar biasa hanya di Telkom Schools. Terima kasih untuk partisipasi semua sahabat K-Lite. Saya Wanda Wardani, selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
inspiring sound.